Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Biasanya rumah yang lama tidak dihuni, hawanya akan terasa angker. Dan biasanya pula, rumah yang tidak dihuni, banyak sekali hantu yang bersemayam di situ. Tapi bagaimana jadinya kalau rumah yang masih dihuni, tapi banyak hantunya yang suka mengganggu alias usil? Seperti dalam kisah ini, pemilik rumah atau tamu atau siapapun sering diganggu oleh hantu penghuni rumah ini. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, langsung kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumahku Angker Dihuni oleh Hantu yang Suka Jahil. Pengalaman ini dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya. Perlu diketahui, ayah Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi tak aneh, di rumahnya itu ada banyak sekali lukisan. Bahkan, cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Ama, kesehariannya merupakan ibu rumah tangga. Sebagai penggambaran, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya, namun selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang bisa dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang, ayah, Ama, dan Ima, ditambah peliharaan kesayangan keluarga, yaitu seekor anjing. Tidak seperti rumah yang berada di pinggiran jalan lain, hawa rumah mereka tenang, sejuk, dan sepi. Saat berada di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh terjadi. Itu terjadi bukan hanya di rumah Ima, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantu yang sangat jahil, tapi tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Di jalan itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulan datang. Bahkan jika korban luka ringan, hanya diobati di sana dengan betadin. Suatu hari, ayahnya Ima kedatangan tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis dari Bali. Jika digambarkan, tamu tersebut berambut panjang sepinggang, sebut aja Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba, tengah malam pukul 00.30, saat semua sedang tidur, Baim teriak minta tolong manggil-manggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit di sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film, karena disaksikan langsung semua orang di rumah itu. Semua panik, berusaha melepas rambutnya yang melilit, dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena masih terlihat syok dengan kejadian semalam. Sangat jahil sekali bukan hantu itu? Orang sedang istirahat capek karena menempuh perjalanan jauh, justru dijahili dengan dililit rambutnya ke senderan kasur. Saat itu juga, ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, kamar itu selalu kosong, dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mereka mengerjai Baim agar tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar seperti ada orang yang bilang tung 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 berulang-ulang. Malam itu Ima tak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal, menutupi telinganya. Kebiasaan menutup telinga sebelum tidur pun menjadi rutinitas dia sampai sekarang. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 1 malam ke atas. Keluarga Ima jam 8 malam sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi di ruang apapun. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah langsung mengecek keluar kamar, memastikan siapa yang berani tengah malam memainkan pintu garasi. Setelah dilihat, ternyata tak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok
mana bisa dibuka tutup oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit ada yang mengetuk pintu menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Iseng banget kan? Pernah juga kejadian saat sang pengunggah cerita, yakni Nindi, yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-teman lainnya asik bercengkerama sebelum tidur. Mereka semua tidur di ruang TV, karena jika tidur di kamar Ima tak akan muat, dan tak ada yang berani tidur, bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut karena terlalu asik bermain game. Salah satu dari mereka, yakni Yeye, minta untuk menyalakan terus TV karena takut mendengar hal-hal yang mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah. Entah mengapa susah sekali untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Nindi dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain di ruang TV, paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar berdua. Jujur, Nindi jika mandi lama sekali, tapi kalau di rumah Ima, dia tak bisa lama-lama. Soalnya dia merasa ada yang memperhatikannya terus, apalagi ketika wajahnya sedang menggunakan facial wash. Suatu hari ayah Ima ada pameran lukis keluar kota, jadi Ima tidur bersama ibu di kamar 2. Malam itu ponsel ibu ada di ruang TV. Esok paginya ayah Ima menelpon dan menanyakan ada apa nelpon semalam. Padahal pada saat malam itu, ibu Ima tak pegang ponsel sekalipun. Malam selanjutnya, ponsel ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV, dan tiba-tiba saja berdering. Sontak ibu membangunkan Ima untuk minta diantar untuk bawa ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang yang tak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi, tapi tetap ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Esok paginya ketika mengecek ponsel, ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi, siapa yang berani mainkan ponsel ibu? Setelah itu, sore harinya, Ima sedang asik nonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh. Terdengar gretek, gretek, gretek. Dari dapur seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara seperti memperingatkan. Sok rek cari cing di dieu mah, tapi ulah ngaganggu. Boleh diem di sini, tapi jangan ganggu. Ucapnya dengan bahasa Sunda. Suara aneh itu justru semakin keras. Ima dan ibu pun langsung berlari ke kamar ketakutan. Tapi mereka akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku mereka yang bisa dibilang lucu. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suara itu dari ruang TV. Siapa yang bersiul? Padahal hanya berdua di rumah. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama ibunya, dan ayahnya tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu pukul 1 dini hari, tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun membangunkan Ima mengajak untuk pindah ke kamar 1 karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar 1, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali. Seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan ibu. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal, sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini, Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama.
Suatu hari kakeknya, sebut aja Aki, sedang mencari belut di sawah. Nah, ceritanya Aki ini merasa kelelahan dan memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu. Aki meluruskan kakinya sembari bersandar dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba, Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki merasa heran, rumah kosong tapi ada orang. Selang beberapa menit, Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar satu, lari kecil menuju dapur. Sontak Aki kaget dan tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan, ada yang melakukan tindakan mesum di dalam. Seketika Aki langsung laporan ke tetangganya yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh, benar-benar ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Begitu cerita rumah tua yang sempat ditinggali Ima dan keluarganya. Ima dan keluarga kini sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan saksikan juga video-video kami yang lain yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.